Tolong jelaskan hadis tentang larangan banyak bertanya. Innama ahlaka man kana qablakum. Orang di antara kamu binasa kasratu masailihim. Karena banyak-banyak tanya. Tapi banyak tanyanya itu bukan mau mencari ilmu. Banyak bertanya karena tak tahu kita kasih tahu. Banyak bertanya untuk ngetes ta'annud namanya. Tak perlu dijawab. Tarkul jawabi alal jahili jawabun. Tidak menjawab pertanyaan orang jahil adalah suatu jawaban. Kalau ada orang jahil tanya ngetes diam aja. Lebih baik. Apa jawabannya Pak Ustaz? Diamlah jawaban. Nah, adapun dia bertanya, saya ni orangnya jahil Pak Ustaz, tak pernah dapat pendidikan agama, tolonglah Ustaz jelaskan tentang ini. Maka kita jawab. Tapi kalau bertanya yang tidak-tidak, jangan sakit hati kalau banyak WhatsApp, SMS, pertanyaannya tidak-tidak, yang sudah selalu kita bahas di YouTube. Jadi tanya juga lagi bolak-balik. Tentang bulan Rajab Pak Ustaz, tentang bulan Rajab Pak Ustaz. Tinggal ketik aja di YouTube tuh Somat Rajab, berserak-serak video bulan Rajab. Tulis Somat Rajab, enter. Banyak, like and share. Ustadz menjamak salat ketika mendaki gunung. Kau tinggal di mana? Pas di kaki gunung. Mendaki, boleh tak saya jamak? Kalau naiknya ke atas sampai 89 km, kan yang penting safar, ada safarnya. Safar itu perjalanan 89 km kata kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Kalau ada ustaz lain mengatakan tak perlu 89, asal naik angkot jamak. Itu mazhab dia lah. Saya tak berani. Saya pilih yang jumhur ulama. 89 km ke Bangkinang bisa tak? Belum. Ke Duri 125. Ustaz, apa hukumnya menjamak solat ketika mendaki gunung? Apa hukum SIM tembak? Pertama, baca buku petunjuknya, tengok, kemudian ikut tes. Sudah tes bolak-balik tak juga saya lulus Pak Ustaz, akhirnya saya tembak aja lah Pak Ustaz. Jadi semua rambu-rambu itu untuk kepentingan kita. Disuruh pakai helm, bunyi klik. Kalau tidak nanti kepala pecah. Iya, kalau helm itu pecah, kepala awak pecah. Lalu kemudian ada tanda pancing, dikasihnya coret, itu artinya tak boleh mutar. Pas di dekat global bangunan, itu paling berkesan. Kok Ustaz ingat? Di situ saya tertangkap. Belok saya. Datang Pak polisi. Bapak tak lihat ada pancing gini? Tak nampak saya Pak, rabun. Tak nampak saya. Bapak mau bayar sini apa di pengadilan? Pengadilan aja. Okelah, catat pengadilan. Tegaklah saya di pengadilan. Jalan apa tu? Jalan Teratai. Antrilah di pengadilan. Itu pelajaran penting. Jadi kita pahami itu baik-baik. Suami saya pinjam uang ke koperasi tempat dia kerja untuk bantu keluarga kandungnya. Dan suami saat pinjam uang tidak memberitahu saya. Wajarkah saya marah? Hak ibu 5 aja. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Luar daripada itu, dia mau minjam duit, dia mau nikah lagi, dia mau, itu bukan urusan ibu. Kata ibu ni balik aja kita kan. Ini ustaz ni dah lain kajiannya gitu. Tahu gini bagus tak datang kok malam ni gitu. Tapi belum titik, masih koma gitu. Tentu ada adab, tata krama, sopan santun.
Karena kalau nanti hutang itu tak terbayar kan ibu terbabit juga, kata orang Malaysia. Kita kan ikut. Ini kan perahu ini satu sampan besar. Memangnya kalau ada satu yang melobangi masuk air, dia aja yang tenggelam? Kan tidak. Bang, kita ini rumah tangga berlabuh di tengah samudra. Kalau tenggelam nanti sebelum sampai ke Pulau Harapan, kau cakap jelas saja lah apanya nih. Nah itu, jadi ada sopan santun, ada tata krama. Kalau bahasa Jawanya kulo nuwun. Nah, tapi selama hak ibu tak diganggunya, makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Bang, kau kasih aku 5, kasih aku makan, kasih aku pakai, kasih aku tempat tinggal, kasih aku pendidikan, kasih aku perhatian. Dari setelah itu terserah kau lah. Buka cabang, bukalah. Nah, karena hukum kompilasi Islam di Indonesia ada namanya, ibu jangan khawatir, ibu dijaga di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tidak boleh laki-laki menikah lagi tanpa ada surat izin dari istri pertama. Jangan takut, jangan takut. Tidak ada satupun KUA di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke yang berani menikahkan tanpa ada surat izin dari istri pertama. Jangan takut. Cuman yang jadi masalah ada nikah siri. Itulah yang penting. Saya selalu sampaikan, wahai para perempuan, jangan mau kalian nikah siri. Pertama, kalau kalian nikah siri dengan laki-laki, maka tak punya surat nikah, nanti ditinggalnya kalian tak bisa menggugat ke pengadilan. 2, mati laki kalian itu, kalian tak dapat harta warisan. Iya kalau dia baik, kalau dia tak baik, mau nuntut ke mana? Datang ke istri tuanya. Iya kalau dapat tanah, kok dapat sambal belacan? Sak muka awak dia. Habis bongkak je. Jadi ibu tak usah khawatir. Saya sudah kunci itu. Laki-laki selalu saya sampaikan surat izin, yang perempuan selalu saya sampaikan jangan mau nikah siri. Nah, jadi insya Allah tak ada mau perempuan mau nikah siri sama suami ibu-ibu. Saya yang nyampaikan itu dah. Tenang. Suami mengusir saya, mengeluarkan kata-kata cerai 2 kali. Bagaimana itu Pak Ustaz? Kalau satu majlis bisa jatuh talak 3. Apa sebab? 2 cara. Pertama, ku cerai kau talak 100. Itu jatuh 3. Atau talak 1 tapi 3 kali. Ku cerai kau, ku cerai kau, ku cerai kau. Macam iklan di TV itu kan ada. Pakailah ini, pakailah ini, pakailah ini. Ku cerai kau, ku cerai kau, ku cerai kau. Nah, itu jatuh talak 3. Itu bisa. Kalau sudah talak 3, lah lopeh kijang karimbo. Hatta tankiha zawjan ghairah. Tak halal kau rujuk lagi sampai istrimu itu menikah dengan laki-laki lain. Na'udzubillah. Apa hukum suami cerai istri lewat WhatsApp? Dulu kau nikah pakai WhatsApp ya? Ini nikahnya kayak ku jatuhkan kau talak 1 pakai WhatsApp. Langsung bininya update status, bukan perceraian yang kutangisi, caro nandak lama. Pakai WhatsApp lah pula. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukan, mengandung unsur 100%, ada 0,1% meragukan, tak bisa jadi dalil. Ad-dalilu idza tamal saqata bihil istidlal. Itu maka tespek tak bisa jadi dalil. Perempuan dicerai suaminya baru bisa menikah lagi setelah habis iddah berapa bulan? 3 bulan. Salasata quru. Kenapa menunggu 3 bulan? Melihat maaf perutnya ada janin apa tidak. Tiba-tiba dipakainya tespek. Negatif.
Kalau gitu kosong, berarti bisa nikah? Tak bisa. Kenapa? Karena tespek mengandung unsur 0, sekian persen. Berapa banyak orang yang kata tespek tak hamil, rupanya hamil. Maka kalau mengandung sesuatu kemungkinan, maybe yes, maybe no, tak bisa jadi dalil. Oleh sebab itu maka yang WhatsApp ini bisa jadi orang mengirim, bisa jadi salah kirim, bisa jadi salah ketik, bisa jadi dia mimpi dia. Maaf terkirim. Bang, abang ngirim. Enggak kata. Ini kok ada mimpi abang adik. Bisa. Ustadz, ada kawan saya minjam uang ke bank. Dia minjam uang tersebut sebagian kepada saya tanpa mengambil keuntungan pada saya. Apa hukum bagi saya? Apakah termasuk riba kepada saya? Belit-belit ini. Ada kawan saya minjam uang ke bank. Bapak minjam uang ke bank 100 juta. Oke. Dia meminjamkan uang ke saya. Saya kalau minjam uang bapak, saya tak perlu tahu duit itu datang dari mana. Pak, minjam aku duit bapak. Dikasihnya, saya pakai aja. Tak perlu saya tanya, ini bapak jual babi apa? Apa ternak bekicot apa? Dari mana duit ini? Tak perlu. Saya pakai aja. Yang penting nanti saya bayar. Begitu juga ibu jual nasi Minang Maimbau. Tiba-tiba datang orang beli nasi. Bu, beli nasi 10 bungkus. Ibu tanya, duit kau ini duit dari bank konvensional apa syariah? Tak perlu. Gitu juga bapak jual bangunan, jual besi, jual semen, material. Pak, beli semen 2 sak. Tak perlu pak tanya, ini duit kau ini hasil korupsi apa sogok? Karena yang dijual itu barang yang halal. Gitu dia. Karena orang baru hijrah itu kan semangat luar biasa, takut dia. Bagaimana hukumnya jika saya ingin menikahi seorang akhwat, yang mana akhwat tersebut mantan pacar saya 7 tahun yang lalu, sebelum saya hijrah. Sekarang akhwat itu juga sudah hijrah. Mantaplah. Bagaimana cara yang tepat meminang akhwat itu? Apakah saya harus ta'aruf juga? Kau udah kenal udah. Apa mau kenal lagi? Sedang belum waktu jahiliyah udah kenal. Bisa ta'aruf lagi? Dah tahu dah. Ajaklah kawan-kawan dari Fodamara, dari FSRMM, dari Irma, ajak. Datangi bapaknya, Pak, aku mau minang anak bapak. Kau lah yang selama ini ku cari-cari membawa 7 tahun lalu kan, katanya. Rupanya bapak itu ingat lagi. Selama 7 tahun tersebut saya tak pernah tahu kabar akhwat tersebut. Sekarang saya ajak menikah, akhwat tersebut menerimanya. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. So sweet. Masya Allah. Semua ada saatnya. Ada saatnya jahiliyah, ada saatnya hijrah, dan sekarang kalian dipertemukan lagi. Aku tak pernah mencari kau, kau pun tak pernah mencari aku. Allah yang mempertemukan kita. Masya Allah. Awak pula yang hanyut jadinya. Ustaz, saya sebentar lagi akan menikah, tapi sekarang mulai muncul rasa bimbang dalam hati saya. Da'ma ya ribuka. Tinggalkan yang meragukanmu, cari yang lain. Oh, belum selesai lagi. Apakah calon saya ini baik atau tidak? Memang dulu kami banyak buat dosa, tapi sekarang saya sudah tobat, solat, sudah ke masjid. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz jika pilihan saya ini salah? Wasyawirhum fil amr. Musyawarah. Tanya kawan-kawan dia, tanya keluarga dia, tanya kawan-kawan dekat, tanya orang yang amanah. Musyawarah. Fa idza azamta, kalau kau sudah azam, fatawakkal 'ala Allah. Tawakal pada Allah. 3 langkah ini jangan sampai salah. Musyawarah dulu. Ma khaba man istakhara wa ma nadima man istasyara. Tak sia-sia orang yang mau istikharah, dan tak akan menyesal orang yang mau mendengar pendapat orang lain. Bro, aku mau pinang anak bapak itu, apa pendapat? Tak usah lagi, hancur udah, kacau kan nanti. Bagus kau dapat yang ini.
Kau cari ini yang baik. Amalkan hadis. Da'ma yaribuka ila ma la yaribu. Jangan dekar satu pendapat. Boleh jadi orang ini tak suka. Boleh jadi dijelek-jelekkannya itu rupanya dia mau juga sama itu. Ini jadi kadang kawan-kawan nih banyak yang menikung di simpang. Kenapa gitu? Karena dia Valentino Rossi. Dipotongnya kita. Menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, menikam dari belakang, musuh dalam selimut. Syirikkah saya? Dulu saya percaya dengan hal-hal mistis. Contoh, tali hitam dililitkan di tangan, dililitkan di pinggang, bisa menghalau makhluk jahat. Apakah jika saya bertaubat Allah akan mengampuni saya? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Selain syirik diampunkan Allah. Jadi gimana orang yang pernah syirik Pak Ustaz kalau tak diampunkan Allah? Ini perlu diluruskan pemahaman. Ada sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari menyembah berhala namanya Naham. Nama berhala ini Naham. Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Dibawanya lah susu ke berhala Naham tadi. Naham, ku bawakan kau susu kambing pagi ini Naham. Setelah dia berdoa, datang anjing. Datang anjing, diminumnya susu tadi habis. Setelah habis, diangkatnya kaki sebelah, dikencinginya Naham. Berpikirlah Abu Dzar, sedangkan susu dia pun diminum tak bisa dia menolak. Habis itu kena kencing pula. Ngapain dia aku sembah? Akhirnya dia pun masuk Islam. Nah, pertanyaannya, pernahkah Abu Dzar Al-Ghifari syirik? Pernah. Dia menyembah Naham, bawa sajen susu. Lalu kenapa diterima taubatnya? Tapi katanya orang syirik tak pernah diterima taubatnya. Yang tak diterima taubatnya itu orang yang syirik mati dia dalam keadaan syirik, itu neraka jahanam tempat dia. Itu maknanya. Adapun orang yang pernah syirik, jangankan pakai benang, pakai tali kapal kau ikat, diampunkan Allah. Mandi kau saudaraku, mandi taubat malam ini. Habis itu sembahyang sunat taubat. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Salat sunat taubat. Habis itu istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah. Aku minta ampun kepada Allah. Rabbal baraya. Rabb, Tuhan semesta alam. Astaghfirullah, minta ampun aku ya Allah, minal khataya, dari segala silap salah dan dosaku, maka Allah mengampuni. At-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Orang yang tobat dari segala dosa sama macam tak berdosa. Syarat tobat 3. An-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Wal iqraru bil lisani. Astaghfirullah, astaghfirullah. Wal itmaru alla ya'uda ilaihi abadan. Tekad kuat tidak akan kembali untuk selamanya. Mudah-mudahan kita semua termasuk minat tawwabin, orang-orang yang bertaubat. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'alna minat tawwabin, jadikan kami orang-orang yang bertaubat. Wa ja'alna minal mutatahhirin, jadikan kami orang yang mensucikan hati, badan, tempat pakaian. Wa ja'alna min ibadikas salihin, jadikan kami hamba-hambamu yang saleh. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, jadikan kami orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan yang baik. Saudara kami, ayah mertua dari saudara kami, Tuan Maulana Ismail, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata mathwahu. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan, jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu ya Allah. Wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah, jangan kau tutup umur kami dengan su'ul khatimah.
Ya muyassir kull asir, wahai engkau yang memudahkan segala yang sulit. Fa inna kull asirin alaika yasir, segala yang sulit-sulit menjadi mudah bagimu. Fayassir lana umurana, mudahkan segala urusan kami ya Allah. Allahumma ja'alna minal afina 'anil nas, jadikan kami orang yang mudah memaafkan orang lain, orang yang mencaci maki kami, menyumpah serapah kami, mengejek kami. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun, berikan mereka hidayah, mereka berbuat jahat karena mereka tak tahu ya Allah. Allahumma hdi qaumana, Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin, berikan kami kebenaran, tunjukkan kami kebenaran, tunjukkan kami mana kawan mana lawan. Fansurna 'alal qaumiz zalimin, fansurna 'alal qaumil munafiqin, fansurna 'alal qaumil fasiqin. Allahumma arzuqna imaman 'adila, berikan kami pemimpin yang adil ya Allah. La tusallitu 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna, jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah, min huffazil Quran, menjadi para penghafal Al-Quran. Mereka lah yang membisikkan ke telinga kami saat kami sakratul maut nanti, la ilaha illallah, ya Syafi yang maha menyembuhkan, ya Kafi yang maha mencukupkan, ya Mu'afi yang maha menyehatkan. Ishfi mardana, sembuhkan saudara kami yang sedang terbaring sakit. Syifaan ajilan la yughadiru saqaman, sakit hilangkan dari dirinya, sembuh segera sehingga tak lagi kumat untuk selamanya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal